Shalom jemaat Tuhan, salam dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa malam. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang hari Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, Tuhan sudah memberikan kami, Tuhan, untuk bisa melewati hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Malam ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman bagi setiap kami, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami akan semakin dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan saya beri judul, karakter yang disukai Tuhan. Ada beberapa tokoh di Alkitab yang karakternya itu disukai oleh Tuhan dan bisa kita teladani dalam hidup kita setiap hari. Ada Abraham, ada Yusuf, ada Daud, ada Musa, ada Hana, ada Esther, bahkan masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang karakternya itu disukai Tuhan. Abraham, kita tahu bahwa Abraham disebut sebagai bapak orang yang beriman karena Abraham sabar menantikan janji Tuhan sehingga dia bisa melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya. Yusuf, kita tahu Yusuf anak daripada Yakub. Saudara-saudara Yusuf sangat membenci Yusuf. Mereka ingin membunuh Yusuf karena ayah mereka lebih mengasihi Yusuf dibandingkan mereka. Sehingga mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Tetapi karena tidak jadi mereka membunuh, akhirnya mereka menjual Yusuf ke Mesir. Di Mesir, kehidupan Yusuf bukanlah kehidupan yang enak. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dia bekerja di rumah tuannya, dia difitnah, dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Lewat semua yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, karakter Yusuf semakin dibentuk. Dan kita lihat di akhir kisah kehidupan Yusuflah yang memelihara seluruh kehidupan keluarganya. Ayahnya dan saudara-saudaranya semuanya dibawa ke Mesir. Firman Tuhan berkata manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kehidupan kita, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik untuk hidup kita. Mungkin saudara-saudara Yusuf merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Yusuf, tetapi Yusuf tidak sakit hati, Yusuf tidak kecewa. Yusuf cuma berkata bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik buat hidupnya. Kita lihat juga Daud. Daud seorang pengembala kambing domba, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat karena Daud mengandalkan Tuhan. Daud juga mengalami masalah persoalan dalam kehidupannya. Daud ingin dibunuh oleh anaknya sendiri, bahkan mertuanya juga ingin membunuh Daud. Tetapi Daud cuma berkata, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun mungkin Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya karena Daud takut akan Tuhan. Tidak hanya itu, Daud juga pernah melakukan kesalahan. Ketika Daud mengambil Batseba, menginginkan Batseba dan merencanakan pembunuhan atas Uria. Ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan datang kepada Daud, Daud menyesal, Daud mengakui segala kesalahannya. Jadi Daud pun pernah melakukan kesalahan, tetapi Daud menyesal dan mengakuinya di hadapan Tuhan sehingga Tuhan mengampuni Daud. Itulah kerendahan hati yang Daud miliki sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan Daud. Musa, kita tahu Musa adalah orang yang paling lembut hatinya.
di antara semua orang yang ada di muka bumi ini, kata firman Tuhan. Ketika Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa, Tuhan sendiri yang membela Musa. Tetapi Musa memohon pengampunan terhadap Miriam sehingga Tuhan mengampuni Miriam. Sekalipun Miriam harus mengalami sakit kusta selama 1 minggu. Kita lihat lagi Hana seorang perempuan yang mandul. Dia seringkali disakiti hatinya oleh madunya sendiri, yaitu Penina. Tetapi Hana tidak sakit hati. Hana cuma datang kepada Tuhan. Hana cuma mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Dan kita lihat buah dari ketekunan daripada Hana, buah dari kesabaran Hana memperoleh keturunan ilahi yang luar biasa. Kita juga lihat Esther. Esther adalah seorang anak yatim piatu, tetapi di antara semua perempuan dialah yang terpilih untuk menggantikan Ratu Wasti. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk membela bangsanya. Itu adalah contoh beberapa tokoh Alkitab yang karakternya luar biasa, yang dipuji Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar satu tokoh Alkitab lagi yang karakternya juga disukai Tuhan dan dipuji Tuhan. Namanya pun dipakai sebagai kitab. Dia adalah Rut. Kita akan baca Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Demikian firman Tuhan. Terkadang kepahitan merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Tidak jarang orang putus asa, bahkan ada orang yang akhirnya menyalahkan dan meninggalkan Tuhan ketika mengalami kepahitan. Naomi adalah salah seorang yang mengalami kepahitan besar dalam hidupnya. Kelaparan membuat dia, suami dan kedua anaknya pergi meninggalkan tempat tinggalnya, yaitu Betlehem. Padahal kita tahu bahwa arti dari Betlehem itu adalah rumah roti, tetapi terjadi kelaparan di sana. Suaminya Naomi, ketika Naomi bersama dengan suaminya pergi dari Betlehem, mereka pergi ke daerah Moab. Mereka berpikir bahwa ketika mereka ada di sana mungkin masalah sudah selesai, tetapi tidak seperti yang Naomi pikirkan. Ternyata di daerah Moab situ masalah semakin bertubi-tubi. Kita lihat suami daripada Naomi meninggal di sana. Akhirnya kedua anaknya Naomi, yaitu Mahlon dan Kilyon, mengambil perempuan Moab. Yang pertama mengambil
istri bernama Orpa, dan yang kedua mengambil istri bernama Rut. Kedua-duanya berasal dari bangsa Moab. Akhirnya kedua anak Naomi pun meninggal. Tinggallah Naomi dan kedua menantunya sebagai janda. Naomi sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan ia memutuskan untuk kembali ke Betlehem karena dia mendengar di sana Tuhan sudah memulihkan keadaan. Ketika Naomi memutuskan untuk kembali ke Betlehem, dia berkata kepada kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut, kamu harus pulang, pulanglah ke bangsamu, pulanglah ke orang tuamu. Kamu tidak harus lagi mengikuti aku. Di rumah orang tuamu mungkin kamu nanti bisa menikah lagi. Seperti itu kata Naomi kepada kedua menantunya. Tetapi karena desakan-desakan itu, akhirnya Orpa memutuskan untuk pulang kepada bangsanya. Kita lihat, terkadang masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa menghalangi mata rohani kita melihat rencana Tuhan ke depan. Padahal kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Tetapi karena Naomi hanya melihat masalah itu lebih besar, dia tidak lagi melihat bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari masalahnya. Sehingga masalah itu menutup mata rohani Naomi, sehingga dia tidak bisa melihat rencana Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa lewat Rut lah rencana Tuhan itu digenapi. Kalau kita lihat latar belakang daripada Rut itu berasal dari bangsa Moab. Bangsa yang tidak menyembah kepada Tuhan, bangsa yang menyembah kepada berhala, bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Bangsa ini ada karena hubungan antara Lot dan kedua putrinya menghasilkan bangsa Moab. Kita tahu ketika Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan ingat kepada Lot dan keluarganya. Tuhan mengutus malaikatnya untuk datang kepada Lot, untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tetapi ketika Lot disuruh Tuhan lari dan membawa keluarganya, istri Lot tidak dengar-dengaran. Dia menoleh ke belakang, akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Tinggallah Lot dan kedua putrinya. Putrinya ini merasa bahwa tidak ada lagi laki-laki yang bisa menikahi mereka. Tinggal mereka dengan ayahnya sendiri. Akhirnya mereka memberi Lot minum anggur, dan malam harinya mereka bergantian untuk tidur dengan ayah mereka. Mengandunglah kedua anak daripada Lot. Yang pertama melahirkan bangsa Moab, dan yang kedua melahirkan Bani Amon. Itulah latar belakang Rut. Tapi Rut masuk dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di Matius pasal yang pertama ayat yang kelima. Di situ nama Rut disebutkan masuk dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana itu bisa terjadi? Semuanya itu kembali kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Bahkan kutuk Tuhan bisa berubah menjadi berkat. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Kita lihat apa sih yang membuat Tuhan suka dengan karakter daripada Rut. Yang pertama saya catat di sini, karakter Rut yang disukai Tuhan adalah satu, Rut mempunyai kasih yang luar biasa. Rut mengasihi mertuanya, sekalipun didesak untuk pulang, dia tetap bersikeras untuk mengikuti mertuanya. Kita bisa lihat di Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Saya bacakan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku.
Inilah kasih yang Ruth nyatakan dalam kehidupan Naomi sebagai mertuanya. Sekalipun mungkin Naomi sudah tidak punya apa-apa, tetapi Ruth tetap mengasihi mertuanya. Dia tetap bersikeras untuk mengikuti Naomi. Naomi berhasil memberikan teladan, mendidik Ruth menjadi wanita yang luar biasa, mempunyai karakter yang luar biasa. Sekalipun kita lihat latar belakang Ruth, tadinya dia bukanlah orang yang mengenal Tuhan, tetapi lewat kehidupan pribadi Ruth, lewat kehidupan pribadi Naomi, Ruth bisa melihat kasih Tuhan itu. Dan Ruth pun melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Naomi. Beberapa hari yang lalu saya melihat berita di TV. Berita yang cukup miris buat saya. Ada seorang ibu mempunyai 10 anak. Tetapi tidak ada satu orang pun anaknya yang bisa merawat ibu ini. Bahkan ibu ini dibawa ke salah satu panti jompo yang ada di Malang kalau saya tidak salah dengar. Ketika ibu ini dibawa ke panti jompo, anak-anaknya itu tidak memberitahukan kepada ibu ini. Mereka hanya membawa ibu ini dengan duduk di kursi roda di panti jompo yang ada di Malang. Terus mereka meninggalkan ibunya sampai ketika diwawancarai mereka tidak pernah lagi mendatangi ibunya. Sungguh kasihan ibu ini. Seorang ibu bisa merawat 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Kita melihat dari cerita Ruth, kalau Ruth punya kesempatan untuk meninggalkan Naomi seperti yang dilakukan oleh Orpa iparnya, tetapi Ruth tidak melakukan hal itu. Ruth mengasihi mertuanya. Kasih Ruth itu tulus kepada Naomi. Kasih Ruth bukan kasih yang pura-pura. Firman Tuhan berkata di Roma 12 ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kasih yang terpancar dari kehidupan kita harus kasih yang tulus, kasih yang murni. Itulah yang Tuhan senang dari kehidupan Ruth. Kita belajar seperti Ruth, sekalipun mungkin kita kehidupan rohani kita mungkin masih belum seberapa, tetapi kalau kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, kita belajar menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita, kita belajar melakukan kasih itu, percayalah Tuhan akan lebih senang melihat hal tersebut. Tuhan Yesus juga sudah memberikan contoh bagi setiap kita. Ketika dia berfirman, dia berkata bahwa hukum yang terutama dan pertama adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Dan hukum yang kedua yang Tuhan Yesus katakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita, manusia seperti diri kita sendiri. Jangan sampai kasih itu hanya sekedar kata-kata. Bukankah orang Kristen itu terkenal dengan banyak, saya dulu pernah mendengar bahwa orang selalu berkata bahwa orang Kristen itu punya kasih. Jangan sampai itu hanya sekedar slogan saja menempel dalam atribut kita sebagai orang Kristen. Tetapi kasih itu harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kasih itu harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Bukankah Allah itu mengasihi kita? Bukti daripada kasih Allah kita bisa lihat di Yohanes pasal 3 ayat 16. Di situ firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah bukti kasih Tuhan terhadap setiap kita. Kalau Tuhan saja bisa mengasihi kita, maka kita pun harus bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita. Karakter yang kedua yang Tuhan suka daripada Ruth adalah kesetiaan. Kalau yang pertama adalah kasih, kalau yang kedua ini saya catat di sini adalah kesetiaan. Ruth setia. Dia tidak hanya setia kepada suaminya,
dia juga setia kepada mertuanya. Kita lihat di Rut pasal yang pertama ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Inilah kesetiaan Rut terhadap Naomi. Sekalipun didesak oleh Naomi untuk pulang kepada bangsanya, Rut tetap setia. Dia tetap mau bersama-sama dengan Naomi. Dia tidak ingin meninggalkan Naomi sendiri. Bahkan dia berkata, kemanapun Naomi, dia tetap mengikuti. Hanya maut yang bisa memisahkan mereka berdua. Itulah bukti kesetiaan daripada Rut. Jadi kesetiaan tidak selalu berbicara di dalam keluarga, hubungan antara suami dan istri. Kesetiaan kita juga harus yang terutama kepada Tuhan. Kesetiaan kita juga mungkin di dalam kita bekerja. Kesetiaan kita itu harus juga dinyatakan dalam kita melayani Tuhan. Karena banyak kita melihat orang tidak setia, akhirnya meninggalkan Tuhan. Dia lebih memilih pasangan hidupnya, memilih jabatannya, memilih pekerjaannya dibandingkan memilih Tuhan. Akhirnya Tuhan ditinggalkan. Tetapi mari kita belajar memiliki karakter seperti Rut, setia dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, kita harus belajar setia dalam perkara kecil. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan bisa menambahkan perkara yang besar dalam hidup kita. Bagaimana kita mau minta Tuhan menambahkan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita, kalau hal kecil saja kita tidak bisa setia. Tuhan mau kita belajar setia. Setia di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Buah-buah roh salah satunya adalah kesetiaan. Kesetiaan. Setialah dalam kita melayani Tuhan. Kalau memang panggilan kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, biarlah kita tetap setia sampai akhir hidup kita didapati Tuhan tetap setia. Kita bersyukur kalau beberapa hari yang lalu kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-10 tahun. Bukanlah waktu yang singkat menurut saya, karena selama 10 tahun itu berjalan banyak tantangan, banyak persoalan. Mungkin di antara kita terjadi gesekan satu dengan yang lain, terjadi perselisihan pendapat satu dengan yang lain, tetapi Tuhan izinkan semuanya itu terjadi supaya untuk membentuk karakter kita masing-masing, untuk semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan, untuk kita semakin mengerti arti daripada melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena kita ingin dipuji oleh manusia, tetapi melayani Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik atas hidup kita. Melayani Tuhan karena kita sadar Tuhan itu mengasihi kita, sehingga apa yang kita bisa balas kepada Tuhan selain kita datang kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Saya bersyukur lewat khotbah-khotbah yang sering kali kita dengar, karakter kita semakin hari semakin didewasakan. Banyak saya melihat pertumbuhan dari jemaat, pertumbuhan karakter mereka menjadi dewasa. Mereka bukan lagi jemaat yang kanak-kanak, mereka bukan lagi jemaat yang bayi-bayi rohani yang hanya diberikan susu, tetapi mereka siap diberikan makanan-makanan yang keras. Demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, siap ditempa apapun yang terjadi, kita tetap setia melayani Tuhan bersama-sama. Amsal yang ke-20, Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, di situ berkata bahwa banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Orang baik itu belum tentu setia, tetapi orang setia pastilah baik. Itulah
kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita tetap belajar menjadi orang-orang yang setia. Jadilah hamba-hamba Tuhan yang setia. Ketika Tuhan datang kedua kalinya, kita tetap didapati setia di hadapan Tuhan. Karakter yang ketiga yang Tuhan suka daripada Rut adalah menghormati. Kita lihat di sini di Rut pasal yang kedua, ayat yang kedua. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Rut menghormati Naomi sehingga apapun yang ingin dilakukannya, dia beritahukan kepada Naomi. Dia meminta izin dulu kepada Naomi. Dia menghormati Naomi. Karena dia tahu hanya Naomi lah yang bersama-sama dengan dia. Naomi sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri, seperti ibunya sendiri. Sehingga apapun yang ingin dilakukan oleh Rut, dia selalu beritahukan kepada Naomi. Inilah salah satu karakter yang Tuhan suka juga daripada Rut. Zaman sekarang kalau kita lihat anak-anak sekarang, tidak seperti anak-anak yang dulu. Kalau anak-anak yang dulu mungkin mau melakukan sesuatu, mesti bertanya dulu. Kalau orang tuanya izinkan, baru dia melakukan. Tetapi anak-anak sekarang yang kita lihat, mereka bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Mereka lebih percaya orang lain dibandingkan orang tuanya sendiri. Apalagi ketika mereka bisa mencari uang sendiri. Mereka kadang untuk menghormati orang tua itu sudah jarang. Kita harus belajar seperti Naomi. Kita harus bisa tetap menghormati orang tua kita. Apapun keadaannya orang tua kita, sekalipun mungkin mereka sudah tidak punya apa-apa lagi, tetap kita harus hormat kepada mereka. Firman Tuhan berkata ketika Tuhan memberikan 10 perintah kepada Musa, perintah yang kelima berkata, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi mari saya mengajak setiap kita, mari hormati setiap orang tua kita. Kalau mungkin orang tua kita masih ada, mari tetap hormat kepada mereka. Tidak selamanya memang orang tua kita itu selalu benar, tetapi jangan juga ketika mereka salah, terus kita marah, kita bentak terhadap mereka. Kita dengarkan dulu apa yang mereka katakan. Setelah itu baru kita bisa memberikan komentar kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka. Inilah yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karakter inilah yang harus kita miliki, yaitu menghormati orang tua kita. Saya pun belajar melakukan hal ini. Saya menganggap orang-orang yang di atas saya yang lebih tua daripada saya itu seperti orang tua saya sendiri. Karena saya jauh dari orang tua, saya menganggap mereka, nasihat mereka saya dengar. Saya belajar sekalipun mungkin terkadang tidak sesuai dengan keinginan saya, tetapi saya belajar menghormati mereka. Saya berpikir bahwa yang berbicara itu adalah orang tua saya. Dan saya harus hormati mereka. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama belajar. Milikilah karakter seperti Rut yang disukai oleh Tuhan. Karakter yang keempat yang Tuhan suka daripada Rut adalah rendah hati dan rajin bekerja. Kita lihat Rut pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Rut bukanlah orang yang malas. Dia tahu bahwa mertuanya sudah tidak punya apa-apa. Tidak mungkin dong mertuanya yang harus bekerja. Rut
yang harus mengambil tanggung jawab. Ruth yang harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya, bagi Naomi. Makanya Ruth mengambil sikap untuk bekerja. Dia tidak ingin berpangku tangan, Ruth tidak ingin bermalas-malasan, Ruth juga tidak ingin mengharapkan belas kasihan dari orang. Dia datang kepada ladang, ketika dia meminta izin kepada Naomi untuk bekerja, dia bekerja dari pagi sampai selesai dengan tidak berhenti. Itu yang dikatakan oleh mandor yang mengawasi pekerja-pekerja itu kepada Boaz. Buah dari segala kerendahan hati Ruth, buah dari kerajinan Ruth, kita boleh lihat dia boleh membawa pulang makanan untuk dia dan Naomi. Itulah kerja keras daripada Ruth. Firman Tuhan berkata di Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Semut mungkin binatang yang kecil, tetapi kita lihat semut itu rajin. Ada makanan sedikit jatuh, mereka cepat-cepat berusaha untuk mengambil makanan itu, bekerja sama untuk menggotong makanan itu. Makanya Tuhan mengajar kita, kalau kita malas kita harus belajar kepada semut. Firman Tuhan juga berkata bahwa orang yang tidak mau bekerja itu jangan dikasih makan. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Jadi Tuhan menghendaki kita bukan menjadi orang yang malas, tetapi kita harus menjadi orang yang rajin bekerja. Bekerjalah sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan, tanggung jawab yang diberikan bagi setiap kita. Mari kita lakukannya dengan setia, dengan taat. Sekalipun mungkin itu tidak dilihat oleh pimpinan kita, tetapi mari kita lakukannya dengan baik. Karena kita tahu pimpinan kita mungkin tidak melihat, tetapi Tuhan yang di sorga melihat setiap apa yang kita lakukan. Jadi kita harus tetap rajin. Jadilah orang yang rajin. Ini adalah beberapa contoh karakter Ruth yang disukai oleh Tuhan. Ingat, ketika Tuhan suka dengan karakter kita, Tuhan sendiri yang akan mengangkat hidup kita. Karena ketika kita baca sampai akhir, karena Ruth ini cuma ada 4 pasal, di pasal yang keempat, kehidupan Ruth berakhir dengan happy ending. Ruth berbahagia, kehidupan Ruth diangkat oleh Tuhan. Dia bertemu dengan Boaz, seorang penebus yang menebus kehidupannya bersama dengan Naomi. Boaz menikah dengan Ruth, dan Ruth memperoleh keturunan daripada Boaz. Itulah kenapa sampai Ruth bisa masuk dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus, karena kita tahu Boaz adalah orang yang takut akan Tuhan, mengenal Tuhan. Dan anak daripada Ruth bernama Obed. Obed mempunyai anak bernama Isai. Isai mempunyai anak yang bernama Daud. Jadi kakek daripada Daud itu adalah Obed. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar dari kisah Ruth ini. Ruth tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Boaz. Ruth juga tidak pernah berpikir bahwa Boaz itu akan menikahinya dan memperoleh anak. Tetapi lewat kisah kehidupan Ruth, kita belajar bagaimana karakter itu sangat penting di hadapan Tuhan. Kita boleh pintar, kita boleh kaya, tetapi apalah artinya semuanya itu kalau karakter kita buruk di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saya baca tentang pendidikan karakter, di situ dikatakan karisma dapat membawa Anda ke puncak, tetapi hanya karakterlah yang dapat mempertahankan Anda tetap berada di puncak. Karisma berbicara tentang pesona, daya tarik seseorang, seperti kecantikan, ketampanan, kepintaran, kesuksesan, prestasi yang mungkin dipuji
oleh orang. Karisma adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tetapi karakter berbicara tentang sikap moral dan tingkah laku seseorang yang dibentuk oleh pribadi masing-masing. Karakter harus diperjuangkan. Ada proses yang harus kita lewati untuk memiliki karakter yang baik. Jadi mari untuk memperoleh karakter yang baik, kita harus tetap berjuang. Berbicara tentang karakter, saya banyak dibentuk Tuhan lewat karakter saya. Saya akhiri dengan kesaksian. Ketika saya masih kecil, saya ingat saya punya karakter yang lain dengan saudara-saudara saya. Boleh dikata karakter saya lebih buruk daripada saudara-saudara saya. Karena kehidupan orang tua saya bukan membuka aib keluarga ya, enggak. Kita akan sama-sama belajar. Nanti mungkin Bapak Ibu akan mengerti kenapa saya cerita ini. Jadi saya bertumbuh menjadi anak yang karakter yang kurang baik karena saya melihat orang tua saya seringkali bertengkar di waktu saya kecil. Saya melihat papa saya seringkali memukul mama saya. Perkataan papa saya kasar. Kata-kata binatang itu bisa keluar dari A sampai Z. Dia bisa memaki, kalau di hatinya tidak senang, mama saya jadi sasaran. Sasaran kemarahan papa saya. Mungkin lewat semuanya itu, akhirnya membentuk karakter saya menjadi karakter yang keras. Karakter yang egois. Karena saya ingat waktu saya kecil, ketika saya bertengkar dengan cece saya, itu karena saya saking saya marah, saya tidak mau mengalah, saya akhirnya melempar cece saya itu dengan batu, akhirnya kena pelipis matanya dan berdarah. Ketika papa saya melihat saya melakukan hal itu, saya dikejar, saya dipukul. Dengan sebuah ikat pinggang. Saya minta ampun sama papa saya, tetapi papa saya tetap memukul saya. Bahkan saya dikurung waktu itu. Di dalam kesendirian, di dalam kamar sendiri, saya hanya berpikir, papa saya kejam. Saya benci papa saya. Tidak ada yang bisa membela saya waktu itu. Bahkan mama saya pun tidak berani membela saya. Sampai saya tumbuh menjadi anak gadis, menjadi anak remaja waktu itu. Karena saya ingat waktu saya SMP, saya dipilih menjadi ketua kelas. Semua anak laki-laki di kelas saya itu jujur takut dengan saya karena saya lawan mereka semua. Sampai suatu waktu saya bertengkar sama mereka, batang sapu itu saya pakai pukul mereka semua. Akhirnya mereka takut sama saya. Inilah karakter saya yang menurut saya ketika saya persiapkan khotbah ini, saya diingatkan Tuhan semuanya itu. Karakter saya dari mulai saya kecil sampai saya mengenal Tuhan. Ketika saya mengenal Tuhan, saya bisa melepaskan pengampunan untuk papa saya. Saya tidak lagi membenci papa saya. Sekalipun apa yang sudah diperbuat papa saya terhadap saya waktu itu, waktu kecil. Tuhan sudah memulihkan saya. Tuhan tahu bagian-bagian mana yang harus Tuhan rubah dari karakter saya.
Dan puji Tuhan, kalau saya bisa ada hari ini, bisa melayani Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan sementara memperbaiki. Tuhan sementara merendah hidup saya. Terutama dalam hal karakter saya. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya ceritakan kehidupan saya supaya Bapak Ibu yang punya anak, ketika kalian bertengkar, ketika kalian mengalami masalah, jangan sekali-kali memperlihatkan itu di depan anak-anak kalian. Saya adalah contoh dari keegoisan orang tua saya. Sehingga saya tumbuh menjadi anak yang punya karakter yang tidak baik. Mari kita sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Milikilah karakter yang disukai Tuhan. Karena yang dilihat Tuhan itu adalah karakter. Jadi mari kita sama-sama belajar lewat renungan firman Tuhan malam hari ini. Saya tahu saya bukanlah orang yang sempurna. Tuhan terus memperbaiki kehidupan saya, memperbaiki karakter saya, sehingga saya menjadi pribadi yang semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami limpah terima kasih oleh kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh diizinkan untuk kami boleh bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan sedang membentuk setiap karakter kami masing-masing, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan dapati kami memiliki karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus, Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami, setiap mereka yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mereka akan diubahkan Tuhan, karakter mereka semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sangat suka dengan karakter yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang kami puja, Engkau Allah yang kami sembah. Kami berdoa untuk gereja kami GAB Miracle Center Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang terus memberkati gereja-Mu di tempat ini dengan seluruh program gereja yang ada, kegiatan-kegiatan ibadah yang kami langsungkan Tuhan setiap minggu. Biarlah Tuhan tetap hadir di setiap ibadah kami dan kami bisa merasakan kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Siapapun mereka yang sudah pernah melangkahkan kaki mereka ke tempat ini, biarlah Tuhan di tempat ini pemulihan terjadi atas kehidupan mereka Tuhan. Biarlah di tempat ini mereka boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tahu jiwa-jiwa itu adalah milik Tuhan. Tuhan sanggup mengirimkan jiwa-jiwa dari timur, barat, utara, selatan datang ke tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang setiap minggu kami dengar itu akan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami Tuhan, berbuah dan menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami di tempat ini, mulai dari Bapak Gembala, Bapak Teguh, wakilnya Bapak Budi, Bapak Sandy Tuhan. Kami berdoa memberkati mereka Tuhan.
Tuhan juga yang akan terus memberikan hikmat, marifat tercurah dalam kehidupan mereka. Kuasa otoritas yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini, biarlah mereka melakukannya dengan setia, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan mendengar setiap doa-doa kami. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Biarlah kemuliaan Tuhan terus bersinar atas bangsa kami, memenuhi para pemimpin bangsa kami. Biarlah mereka mampu menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa buat malam hari ini, buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Kami terima berkat-Mu malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.